Hai, ketemu lagi. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini kan? Rasa pengen berhenti pas tujuan tuh rasanya masih jauh banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal kekuatan untuk terus melangkah. Lewat sebuah cerita yang kelihatannya simpel tapi maknanya dalam banget. Yuk, coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih kamu ada di titik di mana rasanya tuh, aduh udah nyerah aja. Pas tujuan kelihatan jauh banget dan tenaga rasanya udah habis total. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Oke, cerita kita ini dimulai dari seorang siswi bernama Lisa. Dia lagi dalam perjalanan pulang sekolah. Kelihatannya sih rutinitas biasa aja ya. Tapi hari ini perjalanan pulangnya itu bakal jadi sebuah ujian yang benar-benar nyata buat dia. Setiap hari, Lisa itu dihadapkan sama satu pilihan. Dia bisa aja naik angkot dan nyampe rumah cuma dalam 15 menit. Atau dia bisa milih buat jalan kaki selama 1 jam penuh. Wah, bedanya jauh banget kan? Terus, kenapa juga milih jalan yang lebih susah? Ternyata ada dua alasan di baliknya. Pertama, waktu jalan kaki itu jadi semacam me time buat dia. Buat merenung, buat berdoa. Dan yang kedua, ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Kondisi keuangannya mepet banget. Jadi, jalan kaki itu bukan sekedar pilihan, tapi emang sebuah keharusan. Setengah jam berlalu. Suasana tenang di awal perjalanan pelan-pelan mulai berubah jadi perjuangan. Fisik dan mentalnya mulai diuji habis-habisan. Nah, disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Pertama, dari sisi fisik. Coba deh bayangin jalan nonstop setengah jam. Setiap langkah tuh mulai kerasa kayak nyeret beban. Kakinya udah berat banget, kayak diikat sesuatu gitu rasanya. Situasinya makin parah karena perutnya keroncongan. Ternyata Lisa belum makan siang hari itu. Jadi selain capek, dia juga lapar banget. Kombinasi yang, wah, nyiksa banget kek. Dan yang paling berat secara mental adalah rumahnya itu masih kelihatan jauh banget. Dia udah jalan sekian lama, tapi tujuannya kayak nggak deket-deket. Disinilah rasa putus asa mulai nyelip di pikirannya. Jadi dia ada di posisi yang serba salah. Kalau dia istirahat, laparnya bakal makin menjadi-jadi. Tapi kalau jalan terus, kakinya rasanya udah nggak kuat. Yang lebih parah lagi, di rute yang dia lewatin, nggak ada angkot sama sekali. Dia benar-benar sendirian dalam perjuangannya. Tapi justru di titik terendahnya, di tengah keputusan asaan itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Ini dia puncak dari ceritanya. Saking lelahnya, Lisa akhirnya cuma bisa berseru dalam hati. Ini adalah jeritan jujur dari seseorang yang udah ngerasa sampai di batas kemampuannya. Dia mengakui rasa lelah dan laparnya di hadapan Tuhan. Lalu, sebuah jawaban datang. Lembut banget, tapi begitu kuat. Pesan inilah yang langsung mengubah cara pandangnya. Fokusnya bukan lagi pada jarak yang masih jauh di depan, tapi pada nilai dari setiap satu langkah kecil yang dia ambil. Lisa pun jadi mikir. Dia sadar ngeluh atau bahkan berhenti istirahat nggak akan bikin dia sampai rumah. Satu-satunya cara ya terus bergerak. Disitulah kuncinya. Fokus pada prosesnya, pada satu langkah di depan, bukan pada seberapa jauh tujuan akhirnya. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana pencerahan kecil ini berubah jadi sebuah tindakan nyata dan bagaimana pelajaran pribadi Lisa ini ternyata jadi sebuah pesan universal buat kita semua. Badannya mungkin masih capek, tapi semangatnya udah nyala lagi. Dia nggak lagi mikirin sisa perjalanan yang panjang. Fokusnya cuma satu, ayo satu langkah lagi. Dengan mantra sederhana itu, dia terus melangkah sampai akhirnya tiba di rumah. Teman-teman, ceritanya Lisa ini mungkin sederhana banget ya, tapi maknanya itu loh, dalam. Perjalanannya itu seperti cerminan dari setiap perjuangan yang kita semua hadapi dalam hidup ini. Jadi, apa sih pelajaran utamanya? Ada 3 hal penting. Pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Rumah kita itu apa? Kedua, kita harus terus maju, apapun rintangannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Hargai setiap langkah kecil, karena setiap langkah itu membawa kita semakin dekat. Dan inilah kesimpulan paling utamanya. Pesan yang paling kuat dari cerita ini. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun bebannya, kita nggak boleh menyerah. Karena setiap langkah maju adalah sebuah kemenangan kecil. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin tujuan kalian, tantangan kalian saat ini. Apa satu langkah kecil, cuma satu langkah aja, yang bisa kamu ambil hari ini untuk bergerak maju?